Loh, Ya Pak, kok hadir. Oke. David, Hadir, Pak. camnya David. Hadir, Pak. Udah ada, Pak. Oke ya. Asti, Hadir, Pak. Muhammad Ramadan Putra. Ramadan. Ada ya. Erika, Hadir, Pak. eh Maria, Hadir, Pak. Muhammad Said, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Zikri, Hadir, Pak. Andika, Hadir, Pak. Ibnu, Hadir, Pak. Mutiara Putri, Hadir, Pak. Abi, Hadir, Pak. Alaika, Hadir, Pak. Dani, Hadir, Pak. Muhammad Fikri, Hadir, Pak. Ivan, Hadir, Pak. Salwa, Hadir, Pak. Eka, Faradila. Mana nih? Padahal kemarin baru offline ujian. Eka, Alma, Hadir, Bapak. Brenda, Gustiar, Hadir Pak. Ikan, Hadir, Pak. Emrijal, Hadir Pak. Tiara, Hadir, Pak. Giovanni, Hadir, Pak. Syafina. Wih, cewek-cewek. Syafina. Febrian. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Justin. Hadir, Pak. Salsabila Putri. Hadir. Firman. Zarani. Hadir, Pak. Putri Tahta. Hadir, Pak. Gito. Hadir, Pak. Raffi Raditya. Hadir, Pak. Dina Nurlina. Hadir, Pak. Muhammad Farhan. Muhammad Farhan Azhari. Mana ini anak-anaknya nih? PJ, kemana ini anggotamu? Ya. Baru kemarin ujian pada gempor ya. Ujian apa sih kemarin pelajarannya? Kok pada pingsan semua ini? Julio. Hadir, Pak. Maaf, Pak. Kenapa camnya Julio? Oke. Like. Hadir, Pak. Ezra. Hadir, Pak. Melviani. Melvi hadir, Pak. Kurniati. Hadir, Pak.
Farah, Pak. Hadir, Pak. Adelia, Hadir, Pak. Fadlis, Hadir, Pak. Saidah. Hadir, Pak. Oke, 5 yang nggak ada. Pak, maaf, Brenda hadir, Pak. Nah, kemana tadi Brenda? Tadi ada gangguan sedikit, Pak, koneksi. Sekarang udah bener, Pak. Oke, ya. Pak, maaf, Oke, gimana? Hah? Iya, Eka Eka. udah hadir. Oh, Makasih, Pak. ya sama-sama. Berarti cuma 1, 2, 3 ya. Gimana UTS-nya? Bisa jawabnya? Sulit, gampang kan? Paling gampang UTS saya. Panjang jawabannya tapi ya. Bisa ngerjainnya? Bisa ya. Nah, yang mepet-mepet seperti Rizal, Bernardus, Erika, hati-hati untuk selanjutnya kalau ada misalnya saya kasih kuis atau ujian nanti next-nya, jangan mepet banget. Perhatikan koneksi teman-temannya juga. Itu mereka pas jam 10.00. 01 aja saya nggak terima. Ya, 01 misalnya. Saya nggak terima. Ini mereka si Rizal, Bernardus, itu jam 10 pas 00. Erika 09.59. Waduh, mepet banget ya. Jadi jangan sampai mepet-mepet kalau ada kuis dan lain sebagainya. Untuk Fadilis sama Mutiara Putri ya, ini Fadilis nggak ikut UTS, itu jadi 3 kali absennya. Saya kasih kesempatan buat Fadilis untuk ujian UTS susulan nantinya dengan si Mutiara Putri. Ya, Baik, jadi Pak. Makasih, Pak. ya, sama-sama. Saya kasih ujian susulannya. Nanti ujian susulannya di kelas. Ya, di kelas dan close book semuanya, close internet, close book, close semuanya. Ya, untuk berdua ini yang susulan. Fadilis syukur sama Mutiara Putri karena kelewatan ngirimnya jam 10 lewat sekian. Lewat 01 aja saya nggak terima, apalagi Mutiara Putri lewatnya kebanyakan. Ya, jam 10-nya. Ya, hati-hati nantinya Rizal ya untuk next-nya. Jangan sampai lewat 01 seperti Mutiara Putri kelewatan banyak, saya sudah nggak terima ujian susulan. Ya, begitu juga nih dengan teman-teman PMM ya. Kenapa sih PMM ini dibuat oleh itu om saya? Siapa om saya itu? Menteri Pendidikan siapa? Pak Nadiem, Pak. Pak Nadiem. Iya, Om Nadiem. Kenapa sih itu dibuat PMM ini sama Om Nadiem? Ya biar supaya mahasiswa yang luar daerah atau yang lain sebagainya bisa berinteraksi sesama gimana ditempatkan. Bukan untuk jadi ketemu sama teman satu daerahnya. Bergaul nih. Kalau tadi PMM ini dari mana aja nih, Fadilis, yang lainnya ada 4 orang. Bergaul nih sama teman-teman yang ada dari, dan mereka ini bukan dari Jakarta semua, dari luar daerah semua. Nah, kebetulan mereka sudah berteman dari semester 1. Ya. Jadi teman-teman PMM bergabung, bergaul, kan masih seumuran. Kecuali tadi udah nggak seumuran lagi, jadi kayak tinggi banget ya, jadi kayak kakak-kakak atau apalagi nih, jadi mbak-mbaknya atau mas-masnya bergaul. Disinilah nantinya ladang pertemanan, pertemuan nantinya, dan juga akan ada misalnya pekerjaan-pekerjaan di kemudian hari. Kan sudah kenal-kenal nih. Nanti Fadilis kenal sama si Fikri. Ternyata si Fikri sudah kerjanya di BUMN mana. Tanya informasi dan lain sebagainya. Jadi anggap aja teman apa segala macam ya. Tetap WA-an segala macam sama teman-temannya nih PMM.
ya dibentuk bukan kalian jadi ketemu sama sesama PMM kalian masing-masing, berbaur, ya. Informasi apa aja, jangan sampai wak WAG-nya ini ya, WAG grup kelasnya tidak diindahkan, ya. Ini nih teman-teman sekaliannya, tidak tertutup kemungkinan buat yang lainnya selain PMM karena mereka yang baru bergabung di kelas ini. Ya, gitu ya Fadilis ya. Jadi jangan sampai tidak peduli dengan informasi-informasi WAG kelas pelajaran manapun. Ya, nih pertemanan manapun. Karena PMM ini yang bisa beda-beda kelas. Mata kuliah lain lagi beda kelas. Ketemu sama teman yang lain. Ya memang berbaur itu agak susah. Tapi ya, ini ya kan sama-sama Gen Z. Ya biasa aja Gen Z semua nih. Kecuali tadi Fajelis sama teman-teman PMM yang lain bergaulnya ke saya. Kan agak susah ya. Saya Gen apa yang terbaru sekarang 2000 sampai berapa? Habis Gen Z Gen apa? Alpha ya Pak? Kok saya Alpha? Bukan, Mas. Kan Gen X, milenial, Gen X. Alpha tuh jauh banget. Saya anak-anak sekarang kelahiran 2000, saya kan kelahiran 2022. Nah, kecuali itu ya. Nah, agak susah. Ini kan sama sesama. Ya, jadi sesama masih satu-satu sama-sama satu level dan juga sama-sama aja perguruan negeri. Jadi sama-sama pintar kalian sebenarnya semuanya ini ya. Nggak ada yang kebetulan di sini ya. Walaupun ada unsur X keberuntungan, tapi semuanya belajar loh, pintar-pintar semuanya. Karena semuanya di negeri. Ya, jadi walaupun ada unsur X atau ya saya masuk tahap apa ujian saya namanya unsur X, kita nggak tahu ya, unsur Tuhan yang Maha Kuasa kan nggak ada yang tahu ya. Nah, tapi kan sebenarnya pintar-pintar gitu. Jadi belajar yang benar karena memang belajar ya. Juga dengan teman yang lain nanti pas disuruh kerja maunya belajar ya. Jadi pas belajar ya belajar. Ya kelompoknya dan lain sebagainya, informasi mau ujian dan lain sebagainya. Berteman sama satu sama yang lain. Jangan mau sendiri-sendiri PMM ya. Gaul aja. Baik-baik kok ini. Aja si Rizal tuh bagian apa nih? Rizal apa? Rizal kok sebagai apa Rizal kemarin? Pimpinan Mahasiswa manajemen. manajemen, Pak. Tim apa? Mahasiswa Pimpinan manajemen, Pak. Kok mahasiswa manajemen? Organisasinya Rizal kok mahasiswa manajemen. Organisasinya apa? Rizal, organisasimu? Himpunan Mahasiswa Manajemen, Pak. Oh, himpunan. Oh iya, HMM. Nah, itu si Rizal itu satu kelasmu itu, himpunan mahasiswa itu. Ya, dia nanti yang ini itu. Satu kelas lagi sama ketua himpunan itu ya. Himpunan konsonan ya. Jadi, nah, mulai tuh PMM. Ntar lagi udah mau tamat loh, mau balik ke daerah masing-masing. Harus ada yang dibawa dari Jakarta, bukan istri yang dibawa ya, karena masih belajar ya, ilmu yang harus dibawa ya, atau suami nanti ini cewek-cewek, suami pula yang dibawa dari Jakarta. Enggak, ilmu ya, apa pengalaman-pengalaman. Ini masih Jakarta loh, gimana nanti kalau kalian PMM-nya ke luar negeri ya, atau ke Jerman kemana ya, atau jangan yang kasus yang kemarin ya, yang kasus yang ke Jerman itu akhirnya dia lontang-lantung di Jerman ya, bukan ya, maksudnya kalau ada pertukaran pelajar yang benar ya. Nah, oke, itu aja masukan dari saya karena kemarin ada gejolak-gejolak pada saat UTS ya, lucu-lucu ya ini tadi, maka saya ingatin ya biar supaya teman yang lain juga memahami situasi mereka yang baru masuk bergabung. Ya, karena saya lihat dibuat kelompoknya PMM satu kelompok pula semuanya. Harusnya mereka dipecah-pecah-pecah gitu. Ini satu kelompok berapa itu PMM rata-ratanya PMM semua. Di situ empat ini digabung, harusnya mereka dipisah gitu sehingga biar supaya roh ininya itu apa ya, pertemanan, pergaulannya itu
mencair, jangan digabungin lagi mereka. Ini PMM semuanya gitu ya. Biar supaya mereka pisah gitu ya. Untuk next lah ya. Untuk kedepannya biarlah budaya yang baik-baik, etika yang baik-baik itu dibawalah ke daerahnya masing-masing. Ya, beginilah situasinya gitu ya. Ya, Gen Z sih sama-sama Gen Z gitu ya. Kecuali tadi saya masuk, nah extension misalnya ini tadi aja teman-teman extension masuk ke kelas, nah barulah ya itu udah kakak senior, misalnya ngambil mata kuliah yang ini lagi, nah itu barulah agak jauh gapnya. Ini kan masih umur-umur sama ya, samanya kita beda setahun, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya silakan kelompok berapa sekarang sudah siap kelompoknya? Di kelompok 4, Pak. Kelompok 4 Ya. kepada kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Ya, kepada kelompok 4 saya persilakan. Izin share screen ya, Pak. Ya. Sudah terlihat layarnya. Ya, sudah. Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak David dan rekan-rekan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang ISO 31000 tahun 2018 tentang manajemen risiko. Oke, sebelumnya kami beranggotakan dari Adelia Fahmi, Alidi Syafur, Tahra Anissa, saya sendiri Muhammad Syahsurahuddin, dan juga Saidah Hasyani. Dan yang akan menjadi topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada tentang ISO 31000 tahun 2018. Yang kedua itu prinsip-prinsip manajemen risiko menurut ISO 31000 2018. Yang ketiga, kerangka kerja manajemen risiko. Yang keempat, proses manajemen risiko. Dan yang kelima, contoh dari studi kasusnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada ISO 31000. Apa itu ISO atau Badan Standarisasi Internasional dan Badan Standarisasi Nasional? ISO atau International Organization for Standardization adalah organisasi non-pemerintah independen yang terdiri dari 162 badan standar nasional. ISO menyatukan para ahli untuk berbagi pengetahuan dan mengembangkan standar internasional yang sukarela, berdasarkan konsensus dan relevan dengan pasar yang mendukung inovasi dan memberikan solusi terhadap tantangan global. ISO telah menerbitkan lebih dari 22.000 standar internasional dan dokumen terkait yang mencakup berbagai industri, mulai dari teknologi hingga keamanan pangan, pertanian, dan perawatan kesehatan. Boleh di next? Sekilas sejarahnya ISO 31000. ISO 31000 lahir sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan panduan komprehensif dalam manajemen risiko di berbagai industri organisasi. Sebelumnya, berbagai negara dan sektor memiliki kerangka kerja sendiri dalam mengelola risiko. Namun, tidak ada standar internasional yang luas diakui. Pada awal 2000-an, upaya awal dibuat untuk menetapkan standar manajemen risiko internasional. ISO membentuk kelompok kerja pada tahun 2005 untuk merumuskan standar ini. ISO 31000 2009 berjudul Pengendalian Prinsip dan Pedoman diterbitkan pada 15 November 2009. Standar ini memberikan pedoman umum untuk manajemen risiko yang dapat diterapkan oleh berbagai industri dan sektor. Meskipun tidak untuk disertifikasi, banyak negara termasuk Indonesia mengadopsinya sebagai standar nasional.
ISO 31000-2018 versi revisi diterbitkan pada tahun 2018, mempertimbangkan perubahan pasar dan masalah baru. Proses pengembangan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memastikan relevansi dan aplikabilitasnya di seluruh dunia. Boleh di next. Perubahan ISO 31000-2018 dari versi 2009. ISO 31000-2018 menekankan keterlibatan manajemen senior dan penerapan manajemen risiko dalam organisasi lebih dari ISO 31000-2009. Standar ini merupakan salah satu dari berbagai standar ISO yang terkenal secara global, termasuk ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, dan ISO 31000. ISO membentuk kelompok kerja pada tahun 2005 yang menghasilkan ISO 31000-2009. Standar ini diterima oleh lebih dari 50 negara, termasuk Indonesia. Sebagai standar nasional pada tahun 2011, ISO merilis dengan tambahan seperti ISO atau IEC 31010-2009 dan ISO GUID 73-2009 dalam keluarga ISO 31000. Standar ini diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia atau SNI dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Komite Teknis 0310 Manajemen Risiko. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini ada prinsip-prinsip dari manajemen risiko menurut ISO 31000-2018. Jadi, kenapa sih kita harus memahami prinsip-prinsip manajemen risiko? Karena prinsip manajemen risiko menurut ISO 31000 ini merupakan sebuah langkah yang krusial dalam menerapkan proses manajemen risiko yang efektif. Dengan kita memahami dan mendalami tentang prinsip-prinsip ini dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dengan lebih efisien. Kemudian apa saja sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama itu ada yang namanya menciptakan dan melindungi nilai. Arti nilai itu sendiri dalam konteks ini yaitu dapat diukur berdasarkan seberapa jauh tujuan organisasi telah tercapai. Apabila organisasi itu berbentuk perusahaan, maka tujuan utamanya adalah memperoleh laba atau profit, yang mana dalam perusahaan nilai juga bisa bersifat tangible atau terlihat seperti kendaraan, gedung, dan aset lainnya, ataupun bisa juga intangible, tidak terlihat seperti saham. Kemudian arti dari menciptakan nilai pada prinsip ini yaitu mengubah situasi dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau membuat nilai ataupun mengambil nilai dari yang semula sedikit menjadi lebih banyak. Kemudian arti melindungi nilai pada prinsip ini yaitu menjaga atau menghindarkan dari terjadinya hal-hal yang buruk, ataupun memastikan bahwa nilai itu tidaklah berkurang ataupun tidak menjadi buruk. Maka pada prinsip pertama ini menekankan bahwa manfaat atau benefit yang dihasilkan oleh manajemen risiko haruslah bernilai tinggi daripada biaya atau cost yang harus ditanggung. Oleh karenanya bisa ditafsirkan juga bahwa prinsip yang pertama ini sebagai prinsip yang terpenting dalam manajemen risiko. Kemudian yang kedua yaitu prinsip bagian terpadu dari semua proses. Manajemen risiko merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan, sedangkan proses adalah serangkaian langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, prinsip kedua ini mengartikan bahwa manajemen risiko harus selalu menjadi pokok pertimbangan yang tidak terpisahkan dari setiap langkah yang dicapai organisasi dalam mencapai tujuannya. Seperti layaknya sebuah perusahaan manufaktur besar ya. Manajemen risiko menjadi integral dari semua prosesnya, mulai dari tahap perencanaan produksi. Tim manajemen risikonya ini secara aktif mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan rantai pasokan, ketersediaan bahan baku, atau perubahan regulasi lingkungan. Kemudian di tahap pengembangan produknya, manajemen risiko terlibat dalam mengidentifikasi risiko yang terkait dengan keselamatan produk, kepatuhan regulasi, dan respon pasar.
Kemudian sampai saat memasuki tahap tahap produksi, fokus manajemen risiko ini bergeser ke pengendalian kualitas, manajemen stok, dan keamanan kerja untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan ataupun cacat produk. Kemudian prinsip yang ketiga, yaitu manajemen risiko merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Jadi kata kunci pengambilan keputusan dalam konteks ini bermakna serangkaian kegiatan pengumpulan informasi, penetapan kriteria prioritas, penguraian pilihan-pilihan, dan pemilihan alternatif tindakan terbaik sebagai buah hasil dari pengambilan keputusan. Prinsip ketiga ini menegaskan bahwa setiap pengambilan keputusan organisasi perlu mempertimbangkan manajemen risiko. Contoh konkretnya ketika dalam mengambil keputusan investasi, tim manajemen risiko akan melakukan analisis menyeluruh terhadap risiko finansial, operasional, dan reputasi yang terkait dengan setiap investasi yang dipertimbangkan. Mereka akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti fluktuasi pasarnya, perubahan regulasi, ataupun potensi kerugian operasional yang dapat mempengaruhi hasil investasi. Maka dengan pemahaman yang mendalam pada prinsip ini, terinformasi memilih strategi investasi dinamis dan penuh dengan risiko yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ketidakpastian perlu dipahami mulai dari sifat-sifatnya, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana menyikapinya. Kemudian bagaimana informasi tentang ketidakpastian itu dipertimbangkan di dalam proses-proses organisasi. Dengan demikian, organisasi perlu mempertimbangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi dan merancang strategi yang fleksibel untuk menghadapi perubahan tersebut. Kemudian prinsip yang kelima yaitu bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Sistematik dalam konteks ini yaitu mengandung unsur-unsur yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Saling tergantungan itu mengikuti sebuah pola keteraturan tertentu. Kesadaran tentang pentingnya mempertimbangkan faktor ketidakpastian dalam pengelolaan organisasi memang sudah ada sejak lama. Namun, upaya secara eksplisit perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian dan upaya membangun perangkat sistem yang terstruktur baru muncul seiring dengan kemunculan disiplin ilmu yang disebut sebagai manajemen risiko. Kemudian manajemen risiko itu harus bersifat tepat waktu atau timely. Prinsip ini hendak menegaskan bahwa aspek timing yang berkaitan dengan waktu sangatlah penting dalam pengelolaan sebuah organisasi. Seperti misalkan kayak info pemadaman lampu nih. Misalkan hari ini akan ada pemadaman lampu dari siang sampai sore. Misal sebelumnya itu dikabarkan oleh PLN bahwa hari ini ada pemadaman lampu, maka kan kita bisa mencegahnya gitu. Misalkan membeli lilin atau bagi perusahaan menyiapkan genset gitu. Maka hal ini manajemen risiko itu harus bersifat tepat waktu agar dapat eh, berfungsi secara efisien. Kemudian prinsip yang keenam yaitu berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Manajemen risiko akan berdaya guna apabila dilaksanakan menggunakan informasi terbaik yang tersedia. Apabila tidak dilaksanakan menggunakan informasi terbaik yang tersedia, maka kontribusi manajemen risiko pada pengelolaan organisasi tidak berjalan optimal atau bahkan justru menyesatkan. Seperti yang contoh yang tadi, kayak misalkan mati lampu itu dijelasin ya sama PLN-nya bahwa mati lampunya itu sekitar 5 jam. Bahkan bagi perusahaan eh, bakal nyiapin juga gitu, misalkan bensin untuk eh misalkan bahan bakar untuk gensetnya itu untuk selama 5 jam.
karena kan udah dikasih tahu informasinya sama PLN, sehingga mereka mendapatkan informasi terbaik gitu. Sedangkan kalau nggak dikasih tahu ya, kan bisa saja bahan bakar yang dibeli perusahaan itu akan berkurang ataupun berlebihan, sehingga kontribusi manajemen risikonya justru tidak berjalan secara optimal. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu disesuaikan penggunaannya. Prinsip ini memerlukan adaptasi dan penyesuaian sesuai dengan konteks ataupun kebutuhan organisasi. Setiap organisasi tentunya memiliki karakteristik yang unik, termasuk industri, ukuran, budaya, dan tujuan bisnisnya sendiri. Prinsip-prinsip tersebut pun harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi seperti toleransi risiko, sumber daya yang tersedia, dan juga tujuan strategis. Kemudian prinsip ke-8 yaitu mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Manajemen risiko adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkaitan dengan risiko. Prinsip manajemen risiko yang mempertimbangkan faktor manusia dan budaya mengakui bahwa manusia adalah elemen kunci dalam setiap sistem dan bahwa budaya adalah budaya organisasi memainkan peran penting dalam mengelola risiko yang dikelolanya dan merespon risiko tersebut. Kemudian yang ke-9 yaitu bersifat transparan dan inklusif. Prinsip manajemen risiko yang bersifat transparan dan inklusif menekankan pentingnya membuka informasi terkait risiko kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait risiko. Kemudian prinsip yang ke-10 yaitu bersifat dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. Prinsip manajemen risiko yang dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan mengakui bahwa lingkungan bisnis dan kondisi risiko selalu berubah, sehingga proses manajemen risiko haruslah adaptif dan fleksibel agar dapat menyesuaikan terhadap kondisi tersebut. Kemudian prinsip yang ke-11 yaitu perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan merupakan prinsip yang meningkatkan efektivitas kerja manajemen risiko. Perbaikan ini dilakukan secara konsisten dalam suatu siklus berkesinambungan dengan menerapkan metode EDCA dan Dual Check Action. Setiap proses dievaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Perbaikan dilakukan terhadap hal-hal kritis yang tidak sesuai dengan rencana. Hal ini dilakukan secara periodik dan konsisten. Selanjutnya ada kerangka manajemen yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini dapat dilihat kerangka manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Perlu Anda ketahui, ISO 31000 tahun 2009 mengenal adanya 5 kerangka kerja. Kerangka kerja yang utama yaitu mandat dan komitmen. Selanjutnya, kerangka kerja yang diikuti dengan tahap plan, do, check, dan achieve. Lewat upaya perencanaan, implementasi, monitoring, dan review, serta perbaikan kerangka manajemen yang berkelanjutan. Nah, susunan kerangka yang tercantum dalam dokumen ISO 31000 tahun 2018 memiliki perbedaan dengan standar 2009. ISO 31000 tahun 2018 mempunyai sebanyak 6 poin kerangka kerja manajemen risiko, yaitu yang pertama yaitu kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen merupakan elemen inti dalam kerangka kerja ISO 31000 tahun 2018. Di sini kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam upaya mempengaruhi orang lain dengan berlandasan pada tujuan organisasi. Sementara itu, komitmen adalah bentuk kewajiban dari seseorang dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan dalam kerangka kerja manajemen risiko merupakan tugas seorang pemimpin atau manajemen puncak. Mereka mempunyai tanggung jawab dan harus berkomitmen dalam menerapkan manajemen risiko. Kepemimpinan dan komitmen adalah pusat atau dasar dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Kepemimpinan digambarkan dengan pemimpin perusahaan atau manajemen puncak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk berkomitmen
dan terkait dalam menjalankan manajemen risiko. Dengan kata lain, manajemen risiko dilakukan melalui kebijakan, wewenang, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat organisasi yang disesuaikan pada tujuan organisasi. Bagian awal manajemen risiko dan memastikan efektivitas berkelanjutan dengan komitmen yang kuat dan berkelanjutan oleh manajemen organisasi, serta perencanaan strategis yang ketat untuk mencapai komitmen di semua tingkat. Pemberian mandat dan komitmen merupakan hal yang sangat penting karena menentukan akuntabilitas, wewenang, dan kapasitas dari pelaku manajemen risiko. Hal-hal yang harus dilakukan pada pemberian mandat dan komitmen adalah yang pertama, membuat dan menyetujui kebijakan manajemen risiko. Yang kedua, menyesuaikan indikator kinerja manajemen risiko dengan indikator kinerja perusahaan. Yang ketiga, menyesuaikan kultur organisasi dengan nilai-nilai manajemen risiko. Yang keempat, menyesuaikan sasaran manajemen risiko dengan sasaran strategis perusahaan. Yang kelima, memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab. Yang keenam, kerangka kerja manajemen risiko dengan kebutuhan organisasi. Organ pengurus organisasi perlu memiliki komitmen untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh proses dan fungsi di organisasi. Ini juga menetapkan kebijakan serta prosedur manajemen risiko, mendukung alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk penerapannya, serta menetapkan tata kelola risiko organisasi. Manajemen risiko harus selaras dengan sasaran strategi dan budaya organisasi, memperhatikan berbagai kewajiban hukum maupun kewajiban sosial yang dimiliki, menetapkan besaran dan jenis risiko yang dapat diambil oleh organisasi, dan memastikan profil risiko organisasi telekomunikasi seluruh stakeholders, baik itu internal maupun eksternal. Baik, next yang kedua yaitu integrasi. Komponen integrasi dalam kerja manajemen risiko mempunyai landasan nyata bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko harus dalam kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, penerapannya tidak bisa dipisahkan oleh tata kelola, tujuan, pemimpinan, dan komitmen, sasaran strategi, serta operasional organisasi. Enterprise risiko manajemen tidak terdiri sendiri, tetapi sepenuhnya terintegrasi dengan manajemen organisasi, pelaporan peran, dan tanggung jawab. Integrasi RM dimungkinkan karena risiko berhubungan dengan ketidakpastian tujuan, dan tujuan dari manajemen umum dari suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan memberikan lem untuk organisasi. Dalam proses organisasi, integritas terutama proses manajemen risiko difasilitasi oleh bagian besar organisasi terstruktur sekitar satu set proses alami dan tugas-tugas yang mencerminkan bagaimana mereka menghasilkan produk mereka, barang, atau jasa. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memproduksi widget memiliki pemasukan departemen pembelian, departemen produksi, departemen penjualan, fasilitas penyimpanan, departemen pengiriman, layanan pelanggan departemen hukum, audit internal, dan sebagainya. Perangkat departemen bahwa cermin aliran tugas untuk memproduksi dan menjual widget. Risiko cenderung ditandai oleh struktur departemen yang sama. Untuk semua alasan kerangka risiko manajemen memiliki struktur integrasi alami yang diberikan oleh struktur organisasi yang ada. Next, yang ketiga, desain. Elemen berikutnya, desain yang merupakan proses perancangan dalam kerangka kerja manajemen risiko. Perancangan tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk diantaranya yang pertama yaitu pemahaman organisasi serta konteksnya. Yang kedua, penekanan komitmen manajemen risiko dari pemimpin. Yang ketiga, pembagian peran, tanggung jawab, dan wewenang serta akuntabilitas. Yang keempat, alokasi sumber daya. Yang kelima, komunikasi dan konsultasi. Ketika mendesain kerangka kerja pengelolaan risiko, organisasi sebaiknya memeriksa dan memahami konteks eksternal dan internalnya. Pemeriksaan konteks eksternal organisasi dapat termasuk tapi tidak terbatas kepada yang pertama yaitu faktor sosial, budaya, politik, dan hukum, serta regulasi keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan, baik internasional, nasional, regional, maupun lokal. Yang kedua, penggerak dan tren utama yang mengaruhi sasaran organisasi. Yang ketiga, hubungan, persepsi, nilai, kebutuhan, dan harapan pemangku kepentingan.
Yang keempat yaitu hubungan dan komitmen kontraktual, kompleksasi, dan dispensasi jaringan. Next, yang keempat yaitu implementasi. Tahap selanjutnya adalah implementasi atau penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Tahap ini Anda lakukan setelah proses perencanaan selesai. Proses implementasi harus dilaksanakan dengan benar sesuai dengan desain yang telah dirancang. Dengan begitu, manajemen risiko dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi dalam suatu aktivitas kerja organisasi. Tujuan dari perencanaan perilaku risiko adalah untuk mendokumentasikan bagaimana opsi perlakuannya yang terpilih akan diimplementasikan informasi yang tersedia dalam rancangan perilakunya lebih baik dari cukup. Yang pertama yaitu suatu alasan untuk memilih opsi perlakuan termasuk manfaat yang diharapkan yang ingin diperoleh. Yang kedua, pihak yang akuntabel untuk mempersetuju suatu rencana dan pihak yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Yang ketiga, tindakan yang diusulkan. Yang keempat, persyaratan sumber daya termasuk kontingensi. Yang kelima, pengukuran dan batasan kinerja. Yang keenam yaitu persyaratan laporan dan pemantauan serta waktu dan jadwal. Implementasi manajemen risiko yang berhasil ditentukan oleh adanya kesadaran tentang arti pentingnya manajemen risiko dan dukungan dari seluruh stakeholders, pengintegrasian manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis organisasi termasuk proses pengambilan dan pemetaan konteks eksternal dan internal organisasi. Baik, next. Yang kelima yaitu evaluasi. Desain kerangka kerja yang dibuat tentu belum sempurna. Oleh karena itu, ISO 31000 tahun 2018 menempatkan adanya komponen evaluasi. Proses evaluasi berguna dalam menilai tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilakukan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Evaluasi risiko, setiap risiko identitas dan dianalisis dievaluasi dengan membandingkan risiko residual setelah risiko perawatan terhadap kriteria risiko. Risiko tersebut kemudian diterima sebagai diobati atau tidak diterima dalam mengalami risiko pengobatan. Risiko yang terkait dengan kontrol dan pengimplementasikannya juga mempertimbangkan dalam evaluasi risiko dan analisis risiko. Pengendalian risiko mungkin tidak bekerja seperti yang diperkirakan. Beberapa kontrol seperti yang melibatkan pihak kontra akan memiliki risiko tambahan kegagalan pihak konter. Atau dengan mitra yang tidak memenuhi kewajiban kontrak mereka atau kontrol gagal karena alasan apapun. Proses evaluasi kerangka kerja Anda dapat dilakukan secara berkala dalam setiap prosesnya. Anda perlu melakukan penilaian terhadap tujuan implementasi indikator serta perilaku yang diinginkan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Baik, selanjutnya yaitu perbaikan. Baik, selanjutnya yang keenam yaitu perbaikan. Komponen terakhir dalam ISO 31000 tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya, yaitu perbaikan yang sifatnya berkelanjutan. Keberadaan komponen ini penting untuk memastikan bahwa kerangka kerja dapat diadaptasi dengan lingkungan kerja dalam sebuah organisasi. Hal yang perlu kita ketahui yaitu masing-masing organisasi punya lingkungan internal dan eksternal yang berbeda. Oleh karenanya, kita perlu melakukan perbaikan agar bisa beradaptasi dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Proses perbaikan adaptasi berlangsung secara terus-menerus sehingga manajemen risiko berlangsung secara lancar. Baiklah, sampai di sana materinya. Kita lanjutkan materinya dengan teman saya yang lain. Oke, baik. Saya akan melanjutkan proses manajemen risiko menurut ISO 31000. Secara umum, proses manajemen risiko merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian, perlakuan,
serta pemantauan dan tinjauan risiko, dan tertata menurut suatu rancangan mekanisme kerja tertentu dan dipraktikkan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan manajemen dan prosedur. Oke, next. Komunikasi dan konsultasi. Menurut SNI ISO 31000, komunikasi dan konsultasi dijalankan di tiap aktivitas dalam proses manajemen risiko. Komunikasi merupakan pertukaran informasi antara lebih dari satu pihak, sedangkan konsultasi merupakan komunikasi yang memiliki tujuan untuk mencari suatu solusi. Nah, komunikasi dan konsultasi ini dilaksanakan kepada baik pemangku kepentingan eksternal, khususnya internal, dengan tujuan agar masing-masing pihak paham apa yang harus dilakukan dalam proses manajemen risiko, serta paham alasan mengapa aktivitas tersebut harus terlaksana. Dengan itu, SNI ISO 31000 juga mengarahkan agar persepsi pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan perlu diidentifikasi, dicatat, dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Oke, next. Penetapan konteks. Nah, ketika hendak merancang kerangka kerja manajemen risiko, suatu organisasi perlu memahami 3 konteks. Yang pertama, konteks internal dan eksternal, konteks manajemen risiko, dan kriteria risiko. Nah, adapun yang dimaksud dengan konteks adalah segala hal yang ada pada di lingkungan konteks internal dan eksternal, di mana organisasi berupaya mencapai sasarannya yang perlu mempengaruhi kualitas dan oleh karenanya perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses manajemen risiko. Nah, penetapan konteks manajemen risiko merupakan pendefinisikan batasan-batasan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses manajemen risiko. Kriteria manajemen risiko merupakan kriteria yang digunakan dalam menghitung dan mengevaluasi eksposur sebuah risiko terhadap organisasi. Adapun kriteria risiko ini perlu diselaraskan dengan sasaran yang hendak diraih oleh organisasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan organisasi untuk memantau seberapa besar suatu sasaran terpapar oleh risiko, atau dengan sudut pandang yang berbeda, seberapa besar eksposur risiko terhadap suatu sasaran tertentu. Oke, next. Penilaian risiko. Tiga cara penilaian risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko. Nah, yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan proses menentukan, mengenali, dan memberikan gambaran risiko. Tidak hanya peristiwa risiko saja, SNI ISO 31000 juga mengarahkan proses identifikasi risiko untuk mengidentifikasi sumber risiko baik yang terkendali maupun yang tidak terkendali. Aktivitas analisis risiko mengacu pada serangkaian kegiatan pengukuran eksposur pada dampak risiko dan kemungkinannya yang dapat dilakukan secara kualitatif, semi kualitatif maupun kuantitatif. SNI ISO 31000 Syakur, mic-nya ke mute itu. Di mute. Maaf Pak. Oke, ini setelah mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, maka organisasi kemudian harus mengevaluasi risiko. Dengan mengevaluasi risiko yaitu menentukan risiko mana saja yang perlu mendapatkan perlakukan lebih lanjut dan atau diikuti sertakan dalam proses perlakuan risiko selanjutnya. Oke, next. Perlakuan risiko.
Menurut SNI ISO 31000, perlakuan risiko merupakan proses untuk memodifikasi risiko, khususnya dalam hal menurunkan eksposur risiko. Oke, next. Nah, pemantauan dan tinjauan. Dalam rangka memastikan bahwa pemantauan dan tinjauan dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan keterlibatan masing-masing pihak secara relevan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang di mana SNI ISO 31000 juga memberikan arahan mengenai bagaimana dokumentasi proses manajemen risiko perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran bagi organisasi, kegunaannya dalam mengambil keputusan manajemen risiko, biaya, dan upaya yang dibutuhkan untuk membuat dan memelihara data, ketentuan hukum, dan peraturan terkait penyimpanan arsip, jangka waktu penyimpanan dan pemeliharaan data, metode akses terhadap informasi, serta media penyimpanannya. Termasuk di dalamnya adalah sensitivitas informasi. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Studi kasus Teknologi Informasi Aplikasi e-care PT Visionet Data Internasional. PT Visionet Data Internasional sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam total IT service di Indonesia. Dilihat gamenya. Ya, maaf Pak. Di Indonesia, mereka menawarkan berbagai layanan termaksud solusi produk, layanan lapangan, pusat komando operasi, pusat data, layanan keamanan, layanan pengembangan, dan pusat kontak. Perusahaan ini bertujuan untuk menjadikan layanan TI terkelola kepada klien, memungkinkan mereka untuk fokus pada kegiatan bisnis inti mereka tanpa khawatir tentang masalah TI. PT Visionet Data Internasional memiliki lebih dari 155 titik layanan di seluruh Indonesia, menampilkan cakupannya yang luas. Selain itu, perusahaan menggunakan aplikasi V-Care, aplikasi dan IT service untuk mendukung berbagai aspek operasi bisnisnya, seperti pendaftaran klien, kontrak pelayanan, pendaftaran perdagangan, perawatan peralatan, dan penarikan mesin EDC. Hasil analisis. Yes, lanjut. Next. Hasil analisis. Jurnal terutama berfokus pada analisis risiko aplikasi feature di PT Visionet Data Internasional. Studi ini menekankan pentingnya melakukan manajemen risiko di perusahaan untuk melindungi aset dan aplikasinya, memastikan kelancaran operasi bisnis. Sementara PT Visionet Data Internasional diakui karena fokusnya yang kuat pada bisnis TI, ada kemungkinan bahwa proses mitigasi risiko berkala mungkin tidak dijalankan secara optimal, menyoroti perlunya penilaian risiko berkelanjutan dan pengembangan kebijakan untuk meminimalkan potensi gangguan pada operasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menganalisis dan mencegah potensi risiko yang terkait dengan aplikasi V-Care, memberikan panduan penanganan dan mitigasi risiko yang dapat berdampak pada kelangsungan bisnis. Dengan memanfaatkan standar ISO 31000 untuk manajemen risiko, studi ini menawarkan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengobati risiko selaras dengan prinsip dan pedoman yang diakui secara internasional. Secara keseluruhan, analisis yang disajikan dalam dokumen menggarisbawahi pentingnya praktik manajemen risiko, proaktif dan menjaga aset perusahaan, memastikan efisien operasional dan minimalkan potensi gangguan terhadap operasi bisnis di PT Visionet Data Internasional. Ya, next. Berdasarkan informasi yang disediakan dalam jurnal PT
NetData International telah menerapkan manajemen risiko berbasis ISO 31000 dengan baik dan menganalisis risiko aplikasi VCare. Mereka telah menggunakan kerangka kerja ISO 31000 untuk melakukan analisis risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan perlakuan risiko. Selain itu, perusahaan juga telah melakukan perancangan dan sistem pengenalan risiko yang baik, menunjukkan komitmen mereka dalam mengolah risiko dan efektif. Baik, itu saja. Terima kasih ya. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu ISO 31000/2014 memberikan panduan tentang manajemen risiko yang sistematis. Organisasi dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan efektif, baik sebagai ancaman maupun peluang. Manajemen risiko dapat membantu organisasi dalam mengantisipasi kerugian, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan, dan menciptakan nilai jangka panjang. Hal ini membutuhkan komitmen serta budaya yang mendukung pembelajaran dan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Baik, itu saja sesi presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila teman-teman punya pertanyaan, silakan raise hand. Oke, baik. Di sini ada 5 penanya ya. Boleh yang pertama dari Giovanni dulu. Baik, terima kasih kesempatannya kelompok penyaji. Saya Giovanni izin bertanya kepada teman-teman, bagaimana organisasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin aja muncul selama proses implementasi ISO 31000/2018 dan di mana ISO itu bisa membantu organisasi dalam mengantisipasi adanya perubahan dan regulasi ataupun kebijakan yang relevan dengan risiko tersebut. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Giovanni atas pertanyaannya. Boleh selanjutnya ke Maria. Terima kasih untuk kelompok penyaji. Izin bertanya, tadi kan disebutin tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Nah, ada juga di bagian secara eksplisit mengarah pada ketidakpastian. Nah, pertanyaannya, bagaimana manajemen risiko harus berfungsi dengan ketidakpastian dalam ISO 31000/2018 tersebut? Terima kasih. Terima kasih Maria atas pertanyaannya. Boleh dilanjut Andika. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Andika Malia, izin bertanya. Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan ISO 31000 tahun 2018? Dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih juga Andika atas pertanyaannya. Boleh dilanjut ke Febrian. Oke, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa ISO 31000 itu adalah organisasi gitu ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan konteks organisasi dalam kerangka kerja ISO 31000/2018 dan mengapa itu penting dalam proses manajemen risiko? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Febrian. Selanjutnya boleh ke Dito. Terima kasih sebelumnya untuk kelompok penyaji. Jadi tadi pada slide yang menjelaskan komunikasi dan konsultasi itu dijabarkan bahwa komunikasi merupakan pertukaran informasi antara lebih dari satu pihak kan. Bisa tolong dijelaskan siapa sajakah pihak yang terkait yang dimaksud dan mengapa pihak-pihak tersebut harus terkait gitu. Maksudnya ini pihak internal atau eksternal gitu. Jadi itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Baik, karena sudah ada 5 penanya, terima kasih kepada semua penanya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, diizinkan 5 menit ya.
5 sampai 5 menit aja lah ya, dia bisa. Oke. Baik, di sini saya akan membacakan jawaban yang pertama dari Giovanni. Bagaimana organisasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang muncul selama proses implementasi ISO 31000/2018 dan bagaimana dapat membantu organisasi dalam mengantisipasi dan menanggapi perubahan regulasi atau kebijakan yang relevan dengan risiko. Organisasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses implementasi ISO 31000/2018 dengan menggunakan berbagai strategi untuk mengatasi hambatan implementasi ISO 31000. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan karyawan. Yang kedua, komitmen aktif pemimpin organisasi. Yang ketiga, pengembangan sistem dan alat yang mendukung manajemen risiko. Yang keempat, perencanaan dan pengawasan yang efektif. Cara antisipasi dan penanganan perubahan regulasi. Yang pertama, pemantauan dan pengukuran risiko secara teratur. Yang kedua, pengembangan strategi adaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga, perkuat pengukuran dan pengawasan risiko. Yang keempat, komunikasi dan konsultasi efektif dengan pihak terkait. Apa kurang jelas, Giovanni? Ya, cukup, Saidah. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andika, di mana pertanyaannya itu apa saja tantangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan ISO 31000/2018 dan bagaimana cara mengatasinya. Penerapan ISO 31000/2018 yang merupakan standar internasional untuk
Manajemen risiko membawa beberapa tantangan bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa tantangan umum serta strategi untuk mengatasinya. Yang pertama itu kurang kesadaran dan pemahaman. Tantangannya itu banyak perusahaan mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang apa yang itu manajemen risiko dan bagaimana ISO 31000 dapat diintegrasikan ke dalam operasi sehari-hari. Solusinya yaitu melakukan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manajemen risiko sesuai ISO 31000 di semua tingkat organisasi. Yang kedua yaitu perlawanan dari dalam. Tantangannya mungkin ada perlawanan dari staf atau manajemen yang merasa bahwa prosedur baru akan menambah beban kerja atau mengubah dinamika kerja yang sudah ada. Solusinya yaitu memastikan komunikasi yang efektif tentang manfaat jangka panjang dari penerapan standar manajemen risiko, serta melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan implementasi untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan penerimaan. Yang ketiga itu sumber daya. Tantangannya implementasi ISO 31000 mungkin memerlukan sumber daya tambahan seperti waktu, tenaga kerja, dan keuangan yang mungkin tidak tersedia dalam beberapa organisasi. Solusinya yaitu melakukan analisis biaya manfaat untuk menunjukkan nilai investasi dalam manajemen risiko serta mencari cara untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan mendayagunakan teknologi atau outsourcing. Yang keempat itu pemantauan dan evaluasi. Tantangannya memastikan bahwa sistem manajemen risiko terlalu relevan dan efektif bisa menjadi tantangan terutama tanpa metrik yang jelas atau pemahaman tentang cara untuk mengukur. Solusinya yaitu mengembangkan indikator kinerja kunci KPI yang jelas untuk manajemen risiko dan melakukan audit dan review reguler untuk menilai efektivitas manajemen risiko. Yang kelima yaitu kepatuhan dan terus-menerus memperbaharui. Tantangannya yaitu ISO 31000 2018 bukanlah standar yang bersifat sertifikasi, tetapi perusahaan mungkin masih perlu memastikan bahwa mereka mengikuti praktik terbaik yang terus berkembang. Ya, solusinya menjaga keterlibatan dengan komunikasi profesional dan organisasi standar untuk tetap terkini dengan perkembangan terbaru dalam manajemen risiko. Baik, apakah sudah jelas, Andika? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu dari Febrian. Apa yang dimaksud dengan konteks organisasi dalam kerangka kerja ISO 31000 tahun 2018 dan mengapa itu penting dalam proses manajemen risiko? Dalam konteks kerja ISO 31000 2018, organisasi dimaksud sebagai suatu institusi atau perusahaan yang memiliki tujuan, kegiatan, dan risiko yang berbeda. Organisasi ini dapat berupa perusahaan, pemerintahan, organisasi non-profit, atau organisasi lainnya. ISO 31000 2018 adalah standar internasional yang menyediakan paduan untuk mengelola risiko secara sistematis dan terstruktur. Standar ini berisi prinsip kerangka kerja dalam proses manajemen risiko yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mendorong inovasi serta mendukung pencapaian sasaran organisasi. Dalam konteks organisasi, ISO 31000 2018 adalah bagian dari prinsip kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko serta pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi dan proses aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Mengapa penting mendapat
menghambat kegiatan organisasi dan mempengaruhi kinerja ekonomi, reputasi profesional, lingkungan, dan keselamatan dan kemasyarakatan. Manajemen risiko bertugas untuk meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, serta mendukung pencapaian sasaran organisasi. Dengan mengelola risiko, organisasi dapat melindungi nilai yang diinginkan dan membantu mengurangi kemungkinan kegagalan. Konteks organisasi juga penting karena berfungsi untuk membantu organisasi dalam memahami dan mengelola risiko yang dihadapi secara optimal. Dengan konteks organisasi yang tepat, organisasi dapat mengelola risiko yang dihadapi secara efektif dan efisien, serta mengurangi kerugian non-finansial dan finansial, serta mendukung perbaikan terhadap kinerja perusahaan. Baik, bagaimana dengan Febrian? Apakah puas dengan jawabannya? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Fahra. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Maria. Tadi pertanyaannya bagaimana manajemen risiko harus berfungsi dengan ketidakpastian dalam ISO 31000/2018. Jadi dalam mengembangkan strategi organisasi, manajemen risiko dapat memahami bahwa lingkungan bisnis itu bersifat dinamis dan penuh risiko yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Seperti ketika terjadinya COVID ya pada tahun 2019 akhir. Oleh karenanya, ketidakpastian itu perlu kita pahami, mulai dari sifat-sifatnya, bagaimana mengukurnya, bagaimana menyikapinya, dan kemudian bagaimana informasi tentang ketidakpastian itu dipertimbangkan. Dengan demikian, organisasi perlu merencanakan berbagai skenario untuk menghadapi segala perubahan yang mungkin terjadi. Dalam konteks ketidakpastian, perusahaan harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi dampak buruknya. Seperti yang pertama yaitu manajemen risiko harus berfungsi dengan ketidakpastian melalui proses identifikasi risiko yang komprehensif. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai sumber daya untuk mengidentifikasi dan memahami risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi, termasuk juga potensi risiko yang belum teridentifikasi secara jelas. Kemudian setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi risiko dengan memperhitungkan ketidakpastian. Hal ini melibatkan berbagai teknik analisis untuk memahami berbagai kemungkinan hasil ataupun dampak dari setiap risiko yang diidentifikasi. Analisis sensitivitas dan analisis skenario ataupun simulasi merupakan alat yang berguna dalam menangani ketidakpastian yang membantu organisasi dalam memahami bagaimana perubahan dalam lingkungan ataupun variabel tertentu yang mempengaruhi risiko yang akan dihadapinya. Kemudian setelah risiko dievaluasi, manajemen risiko harus merancang dan menerapkan strategi pengelolaan risiko yang sesuai. Yang ini termasuk menentukan tindakan mitigasi yang perlu dilakukan untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko, serta menetapkan toleransi risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Dalam menghadapi ketidakpastian, strategi pengelolaan risiko harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi eksternal ataupun internalnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pentingnya memonitor atau meninjau risiko secara berkala. Sehingga organisasi itu perlu proses terstruktur gitu untuk memantau kinerja strategi pengelolaan risiko yang akan mempengaruhi perubahan dalam lingkungan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk tetap responsif terhadap perubahan kondisi dan menyesuaikan pendekatan manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan langkah yang terakhir yaitu manajemen risiko harus dilihat sebagai suatu proses yang terus-menerus dan terintegrasi ke dalam sebuah organisasi. Dengan membangun budaya ini, maka kesadaran risiko di tingkat organisasi ini dapat ditingkatkan sehingga dalam menghadapi ketidakpastian akan mencapai tujuan mereka secara efektif. Kurang lebih itu jawabannya, Maria. Apakah terjawab? Ya, sudah menjawab. Makasih, Said. Oke, sama-sama.
Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan Dito. Pada slide yang menjelaskan komunikasi dan konsultasi dijabarkan bahwa komunikasi merupakan pertukaran informasi antara lebih dari satu pihak. Bisa tolong dijelaskan siapa sajakah pihak yang terkait yang dimaksud dan mengapa pihak-pihak tersebut harus terkait? Nah, pada slide yang menjelaskan komunikasi dan konsultasi menjelaskan bahwa komunikasi dan konsultasi dijalankan di tiap aktivitas dalam proses manajemen risiko. Komunikasi merupakan pertukaran informasi antara lebih dari satu pihak, sedangkan konsultasi merupakan komunikasi yang memiliki tujuan untuk mencari suatu solusi. Nah, pihak-pihak yang terkait yaitu pihak responsibel, yaitu pihak pelaksana. Yang kedua, pihak accountable, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pelaksana dan hasil dari aktivitas. Dan yang ketiga, pihak konsultan, yaitu pihak yang diajak komunikasi dan konsultasi dalam aktivitas atau dalam memastikan keluaran dari aktivitas sesuai dengan ekspektasi awal. Pihak yang keempat, pihak informed, yaitu pihak yang mendapat informasi atau menerima laporan atas aktivitas dan hasil yang menjadi keluaran aktivitas tersebut. Nah, pihak-pihak tersebut harus terkait dikarenakan agar dapat membantu organisasi dalam menentukan peran masing-masing pemangku kepentingan di dalam tiap aktivitas dalam proses manajemen risiko. Oke, baik. Gimana Dito? Ya, Pak Dio. Terima kasih. Oke, karena sudah terjawab semua 5 pertanyaan, maka berakhir pula sesi presentasi pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf apabila kurang menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya serahkan ke Pak David. Oke, terima kasih kelompok 4 buat presentasinya. Ya, karena ini ISO, satu bentukan yang luas, dirangkum, ya memang agak sedikit panjang, tapi banyak akan teman-teman banyak bisa manfaatnya dan mengulik-ngulik pertanyaan dari setiap informasi yang diberikan. Nanti aja bedanya, apa sih beda ISO ini dengan ISO sebelumnya? Nah, apa perbedaannya? Tadi harusnya ada teman yang bertanya seperti itu, sehingga apa yang direvisi terhadap ISO yang terbaru. Nantinya juga gitu, nanti ada lagi ISO 31-nya ribunya tetap, ya, itu manajemen risiko, tapi yang tahun-tahunnya ini yang ada pembaruan 2018, nanti ada lagi siapa tahu 2024 dan lain sebagainya. Kita beri apresiasi buat kelompok 4 buat presentasinya pada saat pagi hari ini dengan tepuk tangan ya. Oke. Ya. Pertanyaan tadi untuk Giovanni, nanti kelompoknya harap ditambahin lagi, tadi sangat kurang ya, kurang. Ya, nanti ditambahin, dicari tahu, bukan seperti itu tadinya buat Saidah ya, bukan seperti itu. Nanti cari tahu lagi, searching ya, tadi bagaimana organisasi mengidentifikasi ya, mengidentifikasi. Tadi jawabannya pelatihan dan lain sebagainya, bukan ya. Jadi bagaimana gitu ya, Saidah nanti cari tahu lagi ya, sama bagaimana membantu terhadap perubahan tersebut gitu ya, membantunya ya, apa kegiatan harus yang dilakukan sehingga organisasi tidak mengalami kerugian lebih lanjut. Nah, itu harusnya ya, apa harus dilakukan. Oke, itu untuk pertanyaan Giovanni. Nanti pertanyaan dan jawabannya nanti seperti tadi udah yang bertanya siapa namanya, baru yang menjawab ditulis siapa namanya di dalam bentuk Word ya. Ingat Word, jangan di PDF kan. Paling lama saya tunggu hari Sabtu ya, Sabtu paling lama. Saya tunggu pertanyaan dan jawabannya. Nanti saya akan revisi lagi, lihat lagi udah sesuai enggak yang saya mau ya.
dan teman-temannya harapkan juga ya, karena pertanyaannya dan ini tadi mengenai untuk tantangan tadi oleh perusahaan. Untuk pertanyaan Dika juga tadi kayak agak kurang dikit ya, nanti diperjelas ya, dan pihak-pihak yang komunikasi tadi juga itu harus diperjelas karena ada beberapa pihak tadi temannya sudah agak sebut spill pihaknya mau internal, eksternal, itu siapa aja, internal siapa, eksternal siapa. Ya, tadi Dito sudah agak spill dia. Siapa sih yang komunikasi ini yang harus saling terintegrasi. Ya, itu cari tahu lagi, masih ada waktu sampai hari Sabtu ya. Jadi ini kena 5 orang, biasanya hari ini juga selesai bisa ya, atau besok nanti direkap, dikirim ke saya, CC teman satu kelompoknya juga ya, siapa nanti yang kirim. Nah, tadi diterangkan bahwasannya ISO ini tujuannya adalah untuk melindungi dan menciptakan nilai. Seperti apa sih kita kalau melindungi nilai? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tadi punya, oh saya punya uang 10.000, saya mau jadi 20.000, itu berarti menciptakan nilai. Apa yang harus kalian lakukan misalnya kalau menciptakan nilai lebih? Misalnya tadi temannya dia tahu itu pengertiannya apa menciptakan nilainya. Jadi kalau menciptakan nilai itu berarti kita harus melakukan inovasi biar supaya nilai yang 10.000 tadi jadi 20.000 ya, inovasi. Terus tadi melindungi nilai kita ini tadi yang 10.000, biar supaya 10.000 ini berarti tetap atau kita jaga, berarti kita harus meningkatkan kinerja kita ya, kinerja kita biar supaya nilai yang tadi 10.000 ini bisa kita lindungi tetap 10.000. Kalau bisa tadi menciptakan nilai berlebih, tapi kalau enggak ya kita lindungi dengan kinerja tadi ya, selain inovasi, kinerja. Nah, terus dalam melakukan hal apapun tadi dari integrasi, tadi aja kata-kata temannya harus tepat waktu ya, itu semuanya dengan kata-kata, kalau teman-teman pernah dengar kata-kata SMART ya, SMART goal. Jadi hal apapun terlebih dalam penerapan manajemen risiko tadi ada SMART goal, tadi aja time soalnya. SMART itu kegiatan atau aktivitas atau proyek atau pekerjaan atau tadi teman-teman sekarang lagi kuliah belajar harus benar-benar SMART. SMART itu S-nya spesifik. Mau ngapain sih saya spesifik? Saya belajar manajemen. Saya manajemen nih. Nanti aja konsentrasi lagi. Misal konsentrasi keuangan, MSJM. Nah, lebih spesifik. Saya mau kemana ya? Bisanya saya kemana ya? Teman-teman ntar lagi mau konsentrasi ya. Manajemen MSJM, pemasaran, atau keuangan. Ya, ini lebih spesifik nantinya. Mau kemana saya nanti ke depannya? Mau apa? Spesifik. Baru measurable. Bisa diukur. Teman-teman mengukur kemampuannya. Kalau kurang-kurang mampu banget akuntansi, keuangan, ya jangan diambil. Nanti bisa stres sendiri. Resign pula dari keuangan ya, pindah lagi konsentrasinya. Measurable, bisa diukur. Ya, SMART. A-nya achievable. R-nya relevan. Baru tadi T-nya time bound. Ya, time bound ini sudah harus tepat waktunya. Saya mau tamat 4 tahun misalnya, atau apapun itu, ya, mau sertifikasi apapun tepat segala macam, SMART, ya. Terus setelah SMART ini tadi teman-teman aja bilang PDCA, ya. Jadi selain SMART, risiko ini manajemen, karena kata-katanya masih aja kata-kata manajemen, berarti ada unsur memanage-nya. Ada PDCA. Plan, apa tadi PDCA? Plan. Ayo kelompok 4. Plan, do, study, act. Kok study? Ayo. PDC. C. Si. CC.
plan, do, Cek. iya, dan X. cek Giovanni. Waduh, kelompok 4. Halo, bangun kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang mengerjakan tadi ada PDCA, plan, do, check, apaannya? Action, Pak. Ya, action. Ya, jadi PDCA itu namanya lingkaran, ya, PDCA. Jadi, oh, sudah di plan, kita kerjakan, kita cek yang kita kerjakan berhasil, kita lakukan, nanti plan lagi, gitu semuanya. Jadi, boleh bilang, aduh, apalagi anak-anak Gen Z sekarang kan, nggak usah planning lah hidup ini segala macam. Tapi teman-teman saya tanya itu anak teman saya, dia sampai bilang padahal dia jurusan manajemen, tapi dia bisa pemrograman gitu ya. Dia bilang, oh ini nanti untuk portofolio saya, Bang. Waduh, anak-anak sekarang yang masih SMA sudah mikirin portofolio. Gila enggak itu? Portofolio saya nantinya, Bang. Aduh, stres kita. Padahal kita masih hahaha. Tuh anak-anak sekarang itu yang mikirin portofolionya gitu ya. Jadi plan ya. Jadi jangan teman-teman, aduh nggak perlu plan lah, inilah hidup biasa-biasa aja. Nah, anak-anak sekarang itu dia mikirin portofolio untuk dia. Kalau kita bilangnya CV ya, kalau mereka nantinya ke depannya portofolio bilangnya ya. Di CV, untuk di CV-nya portofolio diri, oh bisa pemrograman ini, walaupun jurusannya beda. Keren sih anak-anak sekarang, anak-anak SMA sekarang tuh keren-keren. Ya, jadi SMART tadi sama PDCA ya, itulah yang akan membantu perusahaan tadi ya, untuk biar supaya tadi teman-teman ada kata-kata mitigasi. Nah, itu kata-kata baru lagi, teman-teman dengar ya, presentasi kemarin nggak ada kata-kata mitigasi. Jadi ada mitigasi risiko dengan SMART tadi. Kita mitigasi achievable nggak? Dapat diterima nggak ini? Ya, dari mitigasi ini juga harus smart. Misalnya tadi ke puncak naik mobil di arus balik atau arus mudik misalnya. Nah, achievable nggak kita naik mobil atau apa rame-rame? Nah, gitu ya. Jadi harus smart penerapan dalam mitigasi risiko tersebut juga. Oke, ada pertanyaan? Jangan sampai lupa kirim saya hari Sabtu, karena kelas lain lupa dia ngirim, saya suruh ngulangin lagi presentasinya di kelas. Ya, dan saya nggak nilai. Jadi nilainya mungkin akan dibawa teman-temannya. Gitu. Satu kelompok kena hukuman. Jadi ya jangan sampai lupa untuk mengirim sesuai dengan jadwal yang diberikan. Karena teman-teman masih muda-muda ya, jadi nggak mungkin lupa. Saling mengingatkan kelompoknya. Ada lagi pertanyaannya? Untuk ujian susulan nanti selanjutnya karena kita akan ada offline. Pada saat nanti kita pertemuan offline, di situ ujian susulan UTS-nya, Mutiara Putri sama Fajelis. Nanti di dalam kelas juga, tapi nanti kita sendirikan mereka ujian, ya kita ngobrol-ngobrol lah ya. Makan-makan, ya biarin mereka ujian tuh, nyusul. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya ingin bertanya, Pak, perihal Boleh. ISO ini. Ya. Kalau ISO ini dalam perusahaan itu bentuknya itu hanya sekedar kayak pengecekan apakah sebuah manajemen resiko udah sesuai standar atau bentuknya itu kayak pelatihan gitu, Pak? Nah, jadi nanti di organisasi atau di perusahaan itu, dia mau pakai perusahaan mana. Nah, perusahaan mana itulah yang akan menjadi konsultannya. Jadi konsultan ISO. Jadi ISO itu memang standar yang akan diterapkan karena perusahaan kalau mau ekspansi atau ekspor atau impor dan lain sebagainya, mereka nanti akan ada syarat-syarat tertentu harus ISO ini, ISO itu, ya kan? Jadi harus ada syaratnya. Nanti dari konsultan ini akan melakukan pelatihan pastinya ke beberapa bagian dari
organisasi tersebut yang akan memegang satuannya, misal satuan kerja namanya disebut satuan kerja MR ya, satuan kerja manajemen risiko. Jadi nanti entah siapapun itu nanti stafnya diikut sertakan, nanti mereka yang melakukan pengecekan. Jadi ISO itu akan datang ngecek sudah sesuai standar mereka enggak. Kalau sudah sesuai, barulah mereka nanti memberikan sertifikasi bahwa perusahaan ini telah ISO 31000, gitu lagi ya. Jadi ada organisasinya, perusahaan apapun bisa, tapi yang memegang lisensi ISO tersebut. Biasanya kalau kami saya di Batam, kita ngambil ISO-nya itu dari Singapura, perusahaan Singapura, konsultannya. Nanti mereka yang datang, ngecek sesuai gitu. Kalau di Jakarta saya belum kerja di pabrikasi atau apapun di Jakarta ya. Tapi kalau di Batam saya sudah pernah kerja, kita pakainya perusahaan Singapura. Baik, Pak. Seperti Terima kasih. Nah, jadi nanti ISO ini mahal pelatihannya. Makanya kalaupun teman-teman berdikari mandiri pun ngambil ISO ini bisa. Nanti kalau teman-teman mau ngambil ini untuk bekerja di perkebunan, perusahaan perkebunan perlu ISO ini, ISO lingkungan hidup juga itu perlu. Tapi ini agak sedikit trikinya mahal. Biasanya perusahaan yang mensekolahkan atau memberikan pelatihan terhadap karyawannya karena mahal. Jadi itu kalau di Batam kita berikan ke staf itu $1.000 Singapura, sertifikatnya kita tahan. Ya. Jadi kalau dia melarikan diri ini kan runaway nih atau di hijack oleh perusahaan lain karena dia punya sertifikasi ya oleh ininya. Jadi bisa di hijack. Kita tahan sertifikat aslinya. Tapi namanya perusahaan yang mau banget karena fotokopi pun bisa ya diterima karena memang mau hijack. Hijack itu tahu kan mengambil karyawan perusahaan lain ke tempat kerja di tempat kita. Yang penting kode ISO dia itu muncul bahwa nama dia sudah ISO. Ya, jadi percuma juga perusahaan menahan-nahan sertifikatnya ya. Tapi cuma untuk biar menjaga karyawannya tidak lari ya kita tahan sertifikatnya. Saya tahan itu kemarin. Ya karyawannya jangan lari juga, tetap dia hijack ya. Ya udah. Tapi sertifikatnya kita tahan. Ya. Karena pada saat nanti dia mau meresertifikasi itunya ketahan ya. Mau resertifikasi kan harus dikasih tunjuk, dilihatin sertifikat yang aslinya. Nah, masalahnya dulu belum ada digital. Ya, belum ada digital, sekarang bisa digital, WA, ada barcode. Oh, dulu nggak ada. Ada nomornya doang, asli, ada lambangnya emas gitu. Kayak emas tempel. Jadi, ya nggak bisa diiniin. Kalau sekarang ada digital ya, jadi teman-teman bisa ya kemana loncat-loncat lah nanti kalau bersertifikasi. Sama kayak saya bersertifikasi GRCE ini ya. Nah, saya bisa ngajar sana, loncat-loncat. Pada pelatihan saya, LSP saya 1 ini. Nah, tapi saya bisa di-hijack nantinya. Gitu. Kalau bersertifikasi itu dicari. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, ini ada pendatang gelap ini, ada 47. Siapa pendatang gelap yang tadi sudah di absen, tiba-tiba nongol nih 47. Saya sudah nggak absen ya, jadi saya kadang absen di depan, saya kadang absen di terakhir. Hati-hati teman-teman, jangan nanti, oh ya kemarin Pak Dev absennya di akhir-akhir, tiba-tiba nongol nih, sudah di absen. Nanti teman-temannya PJ kasih tahu tuh di grup juga absensinya, sehingga bisa ngelihat bahwa, oh ya absen temannya sekian-sekian gitu. Ya PJ, atau nggak usah di-share ke grupnya, cuma yang absen hari ini dikasih tahu gitu aja di grupnya. Ini Baik, kan ada pendatang gelap nih 47. Tadi nggak segini.
ya. Pak, Yang izin dari tadi mulai udah 47, Pak. Tapi enggak, apa tadi ini emang? kita panggilin 3 orang ini hilang, si Ramadan, Syafina, Farhan. Tiba-tiba nongol 47. Nggak ada Kayaknya emang suaranya. nggak ini deh, Pak. Tapi emang dari tadi awal udah 47, Pak. Sepertinya makanya 3 absen. Ya, pokoknya ini penyelenggara ini yang 3 orang absen itu ya sudah absen ya, jadi nggak usah datang-datang lagi. Maksudnya nongol di terakhir ini atau di pertengahan 47 ini, karena udah di absensi di awal. Kecuali di akhir mau pendatang gelap jam di tengah-tengah boleh lah ya, karena di akhir saya absennya ya, resiko saya ya. Oke ya, ini karena 3 orang tetap dihitung absen ya, walaupun ini jumlahnya 47. Tadi saya panggil berkali-kali nggak ada, chat juga nggak ada, di tengah atau di awal-awal tadi dipanggil, namanya nggak dipanggil, kok diam aja, berarti orangnya emang hilang. Nih, 47. Ya, nanti untuk next-nya hati-hati, karena saya kadang di awal, di tengah suka-suka saya lah ya ngabsennya. Jadi teman-teman harus ready jamnya, jam 8 tadinya. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup ya dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pagi, makasih, Pak. Ah,